Jadi saya sempat terkejut saat perjalanan. Ada sebuah makam yang lokasinya tepat berada di jalan raya. Terus Mas, konon ya beliau ini yang dimakamkan di sini itu masih meninggalkan pusaka, Mas. Tapi tidak ada yang bisa menemukan atau Belum ada. ya. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di daerah Mojokerto, tepatnya ya perbatasan dengan Krian. Jadi saya sekarang berada di pinggir jalan raya, teman-teman ya. Dan kali ini saya akan berkunjung di salah satu makam keramat ya. Yang anehnya makamnya ini tepat berada di pinggir jalan raya. Coba kita akan belokkan kamera ya. Jadi kalau kita ke sana itu menuju ke Jombang, teman-teman. Nah, jadi letak lokasi makam tersebut itu berada di sini, teman-teman. Di bawah naungan pohon beringin yang ukurannya cukup lumayan besar dan tua sepertinya ya, sudah berusia ratusan tahun. Jadi letak lokasi makam ini, teman-teman, itu tepat sekali berada di jalan raya. Nah, ini kan jalan raya di sini kiri. Terus di kanan ini makam beliau. Nah, dan di sini itu yang dimakamkan kalau nggak salah namanya Joko Sambang ya. Jadi saya sempat terkejut saat perjalanan. Ada sebuah makam yang lokasinya tepat berada di jalan raya, jadi sangat mepet sekali, teman-teman. Terus di bawah naungan pohon beringin yang ukurannya cukup besar. Coba kita akan mendekat, teman-teman ya, untuk melihat secara langsung ya makam beliau ini. Nah, dibuatkan bangunan yang cukup bagus, teman-teman ya. Itu tak lokasinya itu berada di bawah ini, teman-teman, di bawah jalan raya ya. Jadi ini tulisannya ya, perhatian, dilarang minum minuman keras dan narkoba di area makam ini. Jadi tempat ini itu mungkin disakralkan ya oleh warga setempat daerah sini. Nah, ini apa namanya, pohon beringin ya, ukurannya cukup besar sekali. Dan sebelum saya masuk ke makam ini, teman-teman, aroma dupanya ini sangat-sangat kuat sekali, teman-teman. Jadi ini juga berdekatan langsung dengan pintu tol, teman-teman. Nah, dengan pintu tol tepat berada di bawah naungan bangunan cungkup yang warna merah ini, teman-teman ya. Terus ada tulisan perhatian, di atasnya juga itu ada sebuah patung jago ya. Jadi di sini letak lokasi makam beliau. Assalamualaikum ya ahli kubur. Coba kita akan masuk untuk melihat secara dekat ya. konturnya ini kan lebih di bawah. Di bawah. Artinya ini kena getaran jalan raya, truk yang melewati ini kan sangat besar sekali hingga retak ya. Oh, retak ya, Mas. Padahal ini baru, lihat masih baru. Lihat catnya, terus bagian atapnya juga kayu-kayunya terlihat baru. Sepertinya kalau saya melihat masih di visual youtuber lain ya, teman-teman lain, itu tidak seperti ini. Nah, ini bukti kalau memang ini persis di pinggir jalan ini sudah retak, bro. Berarti kena getaran Kena itu, Mas. getaran karena mepet sekali ya. Jadi ini tidak bisa dipindahkan begitu, bro. Tidak bisa dipindahkan, dan ada dua versi itu tadi yang menyebutkan bahwa ini pendekar sakti, Pendekar sakti. pendekar muda sakti, Oh, gitu ya. Yang membabat alas atau seperti apa ini? Ya. Kalau zaman dulu. Terus Kemungkinan yang versi lainnya itu, Mas, anak muda ya, anak kecil. anak kecil Ya, terus meninggal di jalan raya, mungkin di area sekitar jalan raya ini yang dimakamkan di sini. Ini sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Terus Mas, konon ya beliau ini yang dimakamkan di sini itu masih meninggalkan pusaka, Mas. Tapi tidak ada yang bisa menemukan atau Belum ada. ya. Hanya beberapa orang saja yang mampu dan bisa
menarik pusaka ini. Pusaka yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kisah-kisahnya itu cukup menyeramkan ya. Iya. Dan juga memang dengan berkembangnya zaman dari abad ke-14, 18. maaf, dari abad ke-18 sampai saat ini, perkembangan jalan raya pun semakin melebar dan juga teman-teman bisa lihat atau bola-bola telusuri Nusantara bisa lihat bahwa di sebelahnya ini, posisinya di Iya. sebelah sini, itu sudah menjadi jalan tol. Pintu masuk menuju jalan tol. Artinya kemungkinan ini menurut cerita yang berkembang maunya itu digusur tapi tidak bisa. Begitu. Akhirnya dibiarkan begini dan seperti ini masih ada di sini. Ataukah mungkin Mas pusaka itu berada di batu nisan itu Mas? Apakah mungkin bisa jadi pusakanya berada di batu nisan ini. Kehidupannya Sangat menyengat. Dan ini ada song-song atau payung. Nah, ini letak lagi boros yang di sini ya. Terlihat. Ini letakkan berada di sini. Dan terlihat tuh jalan raya ya. Ada ini masih baru. Letak getaran dari jalan raya itu memang terasa sekali di saya Di sini. agak gerak gitu. Berada di bawah soalnya Mas. Karena juga saya di sini kan pabrik baterai ya, jadi cukup besar roda 6 gitu. Nah, seperti ini ya bro. Dan masih banyak sesajian di sini. yang bekas percobaan yang masih ada di sini. Dan ini di keramik berwarna hitam ya. Setelah ada payungnya seperti ini, memang saya rasa ini bikin merinding ya bro. Karena Dan hanya satu makam Mas yang dimakamkan di sini ya. Sambang ini mempunyai kisah yang begitu tragis ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Nah, kita mau percaya yang versi mana? Yang pasti kekeramatan itu. Jadi makam beliau ini ya agak sedikit besar sekali teman-teman. Di bawah naungan pohon beringin yang di luar sana ya sangat besar sekali. Di sebuah payung teman-teman. Jadi menurut cerita ya ada dua versi yang dimakamkan di sini, yaitu sosok pendekar sakti dan juga sosok anak kecil yang meninggal terus tidak ada yang tahu tiba-tiba dimakamkan di sini. Itu menurut cerita ya. Mitosnya atau kebenarannya saya juga kurang tahu teman-teman. Jadi yang saya bikin heran ya, tepatnya ini berada di pinggir jalan. Jadi jalan raya ini dulu kan tidak sebesar ini, terus dilebarkan, terus mau dilebarkan lagi itu tidak bisa teman-teman. Jadi mungkin saking sakralnya makam ini atau tempat ini ya, sehingga jalan raya itu tidak bisa melebar di sini. Seperti itu kisahnya teman-teman ya. Buatkan tempat yang sangat sejuk sekali ya di sini teman-teman ya, supaya para berziarah itu betah kerasan di sini. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.